Hai sahabatku para pejuang ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mega Dwi Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal dan jawaban MOOC Latsar CPNS 2021. Di video ini saya akan kasih tahu teknik mengerjakan evaluasi MOOC. Gimana sih cara mengerjakan biar dapat nilai mendekati sempurna atau passing grade? Teknik mengerjakan, kalian bisa gunakan jari-jari manis Anda untuk melakukan control find. Gimana sih tekniknya? Jadi sebelum mengerjakan soal evaluasi MOOC, teman-teman bisa buka semua materi yang sudah diunduh atau di-download, lalu bersiaplah untuk perang dengan evaluasi MOOC. Ini beberapa soal yang sudah dirangkum dan sumber materi jawabannya. Selamat mencoba! ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut kecuali, yaitu C. Sistem komando. Saya dapat jawabannya dari modul manajemen ASN. Soal berikutnya adalah amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai publik tersebut adalah sebagai berikut kecuali B. Mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut kecuali D. Untuk memenuhi kewajiban instansinya. Soal berikutnya adalah tingkatan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya merupakan tingkatan pada D. Akuntabilitas organisasi. Saya dapat jawaban pada materi akuntabilitas halaman 18. Soal berikutnya adalah akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas merupakan jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas horizontal. Jawaban ini saya dapat materi akuntabilitas halaman 16. Soal berikutnya adalah pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik, yaitu e-procurement, dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir kasus KKN. Hal ini merupakan contoh dimensi akuntabilitas. B. Akuntabilitas proses. Materi ini saya dapat pada materi akuntabilitas halaman 22. Selanjutnya yaitu pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah D. R.A. Kartini. Jawaban ini saya memakai jari manis saya, yaitu control find, cari di Google pergerakan kaum wanita Indonesia. Soal nomor 8 yaitu salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah C. Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. Materi ini saya dapat pada modul nasionalisme halaman 84. Soal nomor 9 yaitu sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya B. Budi Utomo. Materi ini saya dapat pada wawasan kebangsaan halaman 16. Pertama kali diperdengarkan atau dinyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum waktu peristiwa C. Sumpah Pemuda, yaitu materi wawasan kebangsaan halaman 11. Paham liberalisme di kawasan Eropa menimbulkan paham kapitalisme, imperialisme, dan kolonisme, akan tetapi di pihak lain menimbulkan D. Komunisme. Jawaban ini saya dapat dari Google akibat kapitalisme. Nasionalisme merupakan hasil perpaduan beberapa faktor, antara lain adalah faktor politik, ekonomi, sosial, dan faktor intelektual dalam suatu taraf sejarah. Hal tersebut merupakan pendapat dari B. Lausinder. Materi ini saya dapat di tokoh nasionalisme di Google. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar anti korupsi adalah C. Simpati. Materi ini saya dapat di modul anti korupsi halaman 58. Ada banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain adalah hal berikut, kecuali C. Pribadi PNS yang berintegritas.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai C. Gratifikasi. Jawaban ini saya dapat dari modul anti korupsi halaman 26. Soal berikutnya adalah dengan menyadari sepenuh hati dampak korupsi seseorang diharapkan B. Menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi karena akan berakibat kehancuran. Jawabannya ini dapat dari anti korupsi halaman 2. Harga-harga infrastruktur akan jauh lebih tinggi. Inilah salah satu dampak dari korupsi. Hal ini dikemukakan oleh B. Golden NPC. Jawaban ini dapat dari anti korupsi halaman 8. Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, manakah yang tidak tepat? Jawabannya adalah C. Nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya. Paham idealisme etik mengatakan bahwa D. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Jawaban ini saya dapat dari sumber etika publik halaman 51. Berikut merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja adalah D. Semua jawaban benar, yaitu menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya, menitip tanda tangan kepada rekan kerja, itu nggak boleh, menerima hadiah atau cenderamata saat melaksanakan tugas, itu juga nggak boleh. Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai A. Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ini materi etika publik halaman 11. Salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut kecuali D. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses. Sumber ini dari etika publik. Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya, hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada B. Kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik. Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan merupakan konsep dari A. Mutu. Sumber ini saya dapatkan yaitu Komitmen Mutu halaman 25 dengan menggunakan jari-jari manis yaitu Control Find. Manakah yang termasuk barang privat yaitu C. Mobil. Jawaban ini sangat jelas yaitu punya pribadinya sendiri, tidak mungkin punyanya umum. Kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegritas disebut C. Total Quality Management. Sumber ini saya dapat dari materi Komitmen Mutu halaman 32. Mengembangkan rencana aksi dalam metode PDCA merupakan langkah A. Plan, yaitu perencanaan. Sumber ini dapat dari Komitmen Mutu halaman 36 sampai halaman 37. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik nilai dasar orientasi mutu, yaitu D. Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus. Ini bersumber dari materi Komitmen Mutu halaman 46. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah yaitu pegawai ASN kepada publik antara lain kecuali D. Mengutamakan produktivitas kinerja. Sumber ini dapat dari Komitmen Mutu halaman 61. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dikelompokkan ke dalam A. PNS dan P3. Sumber ini dapat dari materi manajemen ASN di rangkuman modul poin C halaman 15.
Itu tadi tips dan trik dari aku, semoga bisa membantu teman-teman dalam ikhtiar mengerjakan MOOC Latsar CPNS tahun 2021 dengan kekuatan jari-jari manis yaitu Control Find. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung follow IG aku di @megadelestari aku, atau mau DM juga boleh jika mau menanyakan tentang soal-soal evaluasi MOOC. Saya masih ada beberapa soal yang belum saya share. Silakan jika membutuhkan bisa hubungi aku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.